Selamat siang semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah Cyber Sosiologi. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Kania Beningkrah Maina dengan NIM 35202001. Lalu ada Stefan Yurisaen dengan NIM 352019-055. Kemudian ada Anung Syarifah dengan NIM 352020-029. Pendahuluan. Dalam video kali ini kami akan menggunakan teori cyberdemokrasi untuk merelevansikannya dengan salah satu konflik UU ITE yaitu kasus Jerings. Tujuan dari pembuatannya adalah untuk menjelaskan apa itu UU ITE dan melihat relevansinya dengan teori. Selain itu, video ini juga akan dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan mata kuliah Cyber Sosiologi. Pengertian UU ITE. UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur informasi dan transaksi elektronik. Informasi elektronik adalah salah satu ataupun sekumpulan data elektronik, baik tulisan, suara, peta, gambar, rancangan, electronic data interchange atau EDI, foto, email, telex, telegram, huruf, tanda, simbol, kode akses, ataupun preforasi yang sudah diolah dan mempunyai arti serta bisa dipahami oleh orang-orang yang bisa memahaminya. Sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya. Contoh konflik-konflik UU ITE juga dialami oleh Said Didu, Raffio Patra, Gus Nur, Jerings, dan lain-lain. Namun di dalam video ini, kelompok kami akan fokus kepada kasus Jerings. Komunitas virtual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, virtual memiliki 3 arti atau makna. Pertama, disebut secara nyata. Kedua, adalah mirip atau sangat mirip dengan sesuatu yang dijelaskan. Ketiga, diartikan tampil atau hadir dengan menggunakan perangkat lunak komputer, misalnya di internet. Gaya hidup modern yang serba praktis ternyata membawa dampak terhadap perilaku masyarakatnya. Kehadiran perangkat teknologi yang serba canggih mampu mengalih peran sosial manusia sebagai bagian dari masyarakat. Terbentuknya komunitas-komunitas online dalam masyarakat perkotaan merupakan contoh dari fenomena pergeseran makna sosial dalam kehidupan masyarakat modern. Komunitas cyber mungkin itulah penggambaran yang relatif pas untuk komunitas ini. Dalam dunia maya, kita juga dihadapkan pada kesulitan dalam memberikan informasi tentang cyber community atau virtual community. Tetapi Hornbeck memberikan 3 konsep definisi tentang cyber community, yakni 1. Community as place. Hal ini didasarkan pada pengertian bahwa cyber space merupakan sebuah tempat di mana komunitas dibangun dan bertahan, di mana hubungan sosial ekonomi baru dibentuk dan di mana horizon baru bisa tercapai. Yang kedua, community as symbol. Seperti halnya komunitas pada umumnya, komunitas cyber juga memiliki simbol-simbol tertentu di mana simbol-simbol yang ada dapat diimplementasikan. Cakupan simbol di sini menerangkan pada substansi yang dibentuk. Yang ketiga, community as virtual. Artinya, komunitas ini secara maya dalam ruang cyber dengan meninggalkan identitas fisik penggunanya. Demokrasi cyber. Teknologi komunikasi dan informasi yang tercipta dari penetrasi cyberspace telah melahirkan media baru dalam pemikiran Leo Rowe dan Livingstone pada 2006. Gagasan media baru terlihat dalam 3 hal, yakni soal materi, praktik komunikasi, dan perorganisasian sosial. Ketiga hal tersebut melahirkan proses interaksi dan komunikasi menjadi sangat mudah. Oleh sebab itu, penyaluran dan partisipan masyarakat dapat terrelasi dengan baik. Sifat dari media sosial memiliki arti kebebasan yang menjadi landasan bagi demokrasi. Hal ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Habermas, yang menggambarkan demokrasi dianalogikan dengan kedai kopi di Inggris dan kedai minum di Prancis akan dijadikan landasan sebagai suatu kaum yang ingin berkembang dan saling berbagi informasi tentang perdagangan, perpolitikan, dan gaya hidup baru.
Pada dasarnya, sistem demokrasi harus diwujudkan dalam 3 karakteristik. Yang pertama, adanya independensi dari media yang mengartikan bahwa independensi bersifat merdeka. Tidak adanya campur tangan baik dari pemerintah maupun pihak swasta. Yang kedua, adanya prinsip akuntabilitas dalam media, yakni pertanggungjawaban secara profesional pasar. Kedua, adanya prinsip akuntabilitas dalam media yang bertanggung jawab secara profesional baik terhadap masyarakat umum maupun galaksi sosial. Kronologi kasus Jerings versus Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Bali. Kasus ini bermula dari tanggal 13 Juni 2020 ketika Jerings mengunggah komentar berisi tuduhan terhadap IDI. Ia mengunggah foto yang berisi kalimat tuduhan bahwa IDI dan rumah sakit menjadi kacung WHO lantaran kebijakan rapid test yang diberlakukan untuk para ibu hamil. Kemudian, tanggal 16 Juni 2020, IDI Bali melaporkan Jerings ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik serta dugaan ujaran kebencian. Pada tanggal 3 Agustus 2020, Polda Bali memberikan surat panggilan ke Jerings, namun ia tidak memenuhi panggilan polisi dikarenakan sibuk. Kemudian, tanggal 5 Agustus 2020, Polda Bali kembali memberikan surat panggilan kedua pada Jerings. Ia pun akhirnya memenuhi panggilan tersebut dan menjalani pemeriksaan terkait kasus tersebut. Lalu pada tanggal 12 Agustus 2020, Jerings resmi berstatus tersangka atas kasus ujaran kebencian dan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh IDI Bali. Jerings kemudian dihukum 10 bulan penjara dan denda Rp 10 juta subsidiar 1 bulan kurungan oleh majelis hakim terkait perkara ujaran kebencian yang dilaporkan IDI Bali. Relevansi. Gustav Redbruch mengemukakan pendapat mengenai 3 nilai hukum bahwa harus adanya harmonisasi pada keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, di mana orientasinya adalah guna menciptakan harmonisasi dalam pelaksanaan hukum. Sebagaimana yang menjadi tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif. Berkaitan dengan teori 3 nilai hukum oleh Gustav Redbruch, dapat ditinjau bahwa pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dan beberapa putusan hakim terkait yang menggunakan dakwaan dengan pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Ini tergolong luput dari ketiga aspek dasar hukum tersebut. Teori oleh Gustav Redbruch yang pertama adalah poin mengenai keadilan. Keadilan merupakan nilai sosial yang sangat luas maknanya. Bahkan perdebatan tentang keadilan yang ideal sudah terjadi sejak zaman dahulu, di mana seorang ahli hukum dari Austria, Hans Kelsen, berpendapat bahwa dirinya setuju dengan teori filsafat hukum Plato yang menyatakan bahwa keadilan harus berakar pada kebajikan. Keadilan menjadi landasan terciptanya hukum positif yang bermartabat. Tanpa keadilan sebagai tujuan ultimumnya, hukum akan terprosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE mengandung banyak ambiguitas dalam penulisan pasalnya sehingga dalam penerapannya sering terjadi ketidaktepatan yang berujung banyak korban yang dijatuhkan hukuman secara tidak adil. Salah satunya pada pasal terkait penghinaan dan pencemaran nama baik, yaitu pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Bahwa perbuatan-perbuatan yang tergolong sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik yang dimaksud dalam pasal tersebut tidak dimuat secara rinci dan jelas, sehingga banyak penerapan pasal tersebut dinilai tidak tepat dan terkesan semaunya.